Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita untuk kita belajar bersama-sama, mengerti firman-Nya. Dan kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar dari Roma 6 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Kita akan belajar tentang arti baptisan. Nah, anak-anakku sekalian pasti tahu ya, di gereja biasanya kita menyaksikan ada seseorang yang dibaptiskan, kemudian mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptiskan dan mereka menjadi orang yang percaya. Nah, anak-anak pasti tahu akan hal itu dan kita akan belajar apa sih artinya baptisan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik. Dan saat ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong supaya firman-Mu boleh ada dalam hidup kami, menolong menuntun kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Pakai guru-guru kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau juga memberkati untuk anak-anak yang lain ataupun teman-teman kami, supaya kami semuanya juga boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang telah menuntun kami, menolong kami, untuk kami siap saat ini ya Tuhan mendengarkannya. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Nah, anak-anak, saat ini adalah musim-musim yang hujan ya, musim hujan di mana-mana, juga di beberapa daerah ada yang banjir dan sebagainya. Nah, saya melihat di tayangan televisi itu juga ada beberapa kota yang banjir dan juga ada desa-desa yang banjir, sehingga banyak sekali tanaman-tanaman atau yang terlebih utama itu padi yang kebanjiran. Ya, padi yang kebanjiran, sehingga padi itu tidak bisa dipanen karena gagal karena kebanyakan air. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan kali ini? Saat ini kita akan membaca di dalam Roma 6 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima akan saya membacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, tadi saya menyinggung bahwa baptisan itu adalah satu lambang ya, adalah satu lambang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian dibaptiskan. Nah, kalau kita melihat ada seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu ditandainya atau lambangnya itu adalah dibaptiskan. Adik-adik semuanya atau anak-anak semuanya pernah mengikuti upacara seperti ini ya, upacara baptisan. Kita melihat bahwa orang tersebut biasanya diselamkan ya, kemudian diangkat ya. Itu adalah suatu tanda ya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa semua telah dibaptis dalam nama Kristus. Ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi orang yang diselamkan, dibaptis itu menandakan bahwa mereka itu diselamkan atau dibaptis dalam kematiannya. Kematiannya artinya apa? Apakah tubuh kita yang mati? Tidak, ya. Selama ini kita hidup di dalam dosa, ya. Hidup di dalam dosa, banyak sekali kejahatan yang kita lakukan ya. Meskipun kita masih kecil sekalipun, itu banyak sekali dosa yang kita lakukan tanpa sadar ya, karena dosa itu adalah dosa keturunan ya, dosa keturunan yang kita lakukan, nenek moyang kita lakukan, bapak ibu kita lakukan dan sebagainya, dan sampai dulu-dulu pun itu sudah menjadi dosa yang turun temurun dilakukan oleh manusia. Nah, orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu dibaptiskan, diselamkan, artinya mereka turut di dalam kematian Tuhan Yesus. Jadi dosa-dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang jahat di mata Tuhan itu harus diselamkan atau dikuburkan.
ya, harus dikuburkan. Dikatakan di dalam ayat yang 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi dosa itu dikuburkan. Kemudian kalau kita melihat orang yang dibaptiskan itu dibangkitkan kembali ya, jadi diselamkan kemudian dibangkitkan. Nah, itu artinya bahwa kita itu sudah hidup menjadi hidup yang baru. Ya, hidup yang menjadi hidup yang baru, yang dulu berbuat dosa, yang sekarang tidak melakukan dosa lagi. Ya, dosa apa yang dilakukan anak-anak kecil? Kadang kan anak-anak kecil ini maksudnya tidak melakukan hal-hal yang besar, yang berdosa sekali tidak. Tetapi anak-anak kecil pun melakukan, ya, anak-anak kecil seperti kita itu juga melakukan dosa. Ya, siapa yang pernah berkata bohong? Ya, atau siapa yang pernah membantah orang tuanya, atau siapa yang pernah memaki temannya, atau yang memaki temannya, ngonek-ngonek ke temannya. Ada nggak yang seperti itu? Atau adakah di antara kalian yang suka mengumpat? Ya, mengumpat itu berarti ngedumel. Ya, ngedumel itu berarti berkata dalam hati, tetapi kata dalam hatinya itu kata hati yang tidak baik, ya, kata yang tidak muncul di mulut tapi dalam hati, tapi perbuatan yang tidak baik, ya, pikiran yang tidak baik. Nah, itu pun sudah merupakan dosa, ya, melanggar ketetapan Tuhan. Nah, semua perbuatan dosa kita itu harus kita kuburkan di dalam kematian bersama Tuhan Yesus, dan nanti dibangkitkan menjadi hidup yang baru, ya, menjadi hidup yang baru. Jadi yang tadinya berkata tidak baik menjadi berkata yang baik. Yang tadinya misalnya suka bohong berarti tidak berbuat bohong lagi, ya, tidak berkata bohong lagi. Yang suka membantah orang tuanya kalau sudah hidup baru, ya, itu berarti juga sekarang tidak membantah orang tuanya lagi. Nah, itulah arti baptisan yang sesungguhnya. Jadi kalau dibaptiskan berarti kehidupan kita yang lama, dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang jahat di hadapan Tuhan itu harus dihilangkan, ya. Kemudian kita menjadi bangkit, menjadi hidup yang baru. Nah, itu yang makna baptisan atau arti baptisan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terus apa hubungannya dengan di awal tadi? Kok padi, ya, yang kebanjiran kok tidak bisa tumbuh, ya, kok tidak bisa tumbuh. Nah, waktu itu orang-orang Israel, ya, kalau kita melihat di ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, orang-orang Israel waktu itu berpikir bahwa ketika kita melakukan pelanggaran dosa, terus itu malah kasih karunia Tuhan itu bertambah, padahal itu pemikiran yang salah. Jadi kalau kita berbuat dosa, seharusnya memang dosa itu kita kuburkan dan kita menjadi hidup yang baru, ya, menjadi hidup yang baru dengan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita sudah baru, ya, kita menjadi anak-anak yang diselamatkan, ya. Jiwa kita nanti ada di tangan Tuhan, ya, Tuhan Yesus, dan kemudian ketika kita terpisah tubuh kita dengan jiwa kita akan diselamatkan, ya, diselamatkan yaitu masuk bersama-sama Tuhan Yesus yang saat ini sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Nah, itulah makna baptisan, ya, anak-anak. Jadi baptisan adalah sebagai lambang, ya, sebagai lambang atau simbol bahwa kita sudah mati, ya, jiwa kita, hidup kita yang lama itu sudah kita tinggalkan, dan kita menjadi anak yang hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekalian yang sekarang sudah mau menginjak remaja, kalian ketika mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan persiapkan diri kita supaya kita nanti akan dibaptiskan, ya, dibaptiskan supaya lambang itu, ya, lambang itu boleh menjadi tanda bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Jadi kalau orang yang sudah dibaptiskan mestinya harusnya menjadi orang yang hidupnya baru. Kalau yang dulu sebelum dibaptiskan misalnya
banyak perbuatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, dengan dibaptiskan berarti mengikis habis pelanggaran itu. Hidup kita menjadi hidup yang baru, ya, tidak melakukan dosa lagi seperti yang dulu kita lakukan. Nah, itu ya pelajaran kita anak-anak pagi hari ini. Bagaimana saat ini Pak Paulus mengajarkan kepada kita di dalam surat Romanya ini supaya baptisan itu adalah menjadi tanda umat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan menjadi hidup yang baru. Di ayat yang terakhir dikatakan, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Anak-anak silahkan merenungkan kebenaran firman ini supaya kita menjadi anak-anak yang mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan, memperbarui komitmen kita untuk kita mengikut Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa belajar banyak bagaimana Tuhan menolong kami, memberikan kami keselamatan supaya kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami bersiap diri untuk kami nantinya dibaptiskan. Dan ketika kami dibaptiskan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hidup yang baru, dan Engkau yang akan mengampuni setiap kekurangan kami, setiap kenakalan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan, dadah.